Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 28 Februari 2025. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Talita Patesina dan inilah Tribun Ambon hari ini. Kita mulai dengan berita pertama. Kejari Ambon jemput paksa Kapsek SMP Negeri 9 Ambon. Tim penyidik Kejaksaan Negeri Ambon menjemput paksa Kepala Sekolah SMP Negeri 9 Ambon, Lona Parinusa pada Kamis 27 Februari 2025. Kepala Kejaksaan Negeri Ambon, Adriansyah, menjelaskan tim menjemput paksa Kapsek di rumahnya di kawasan Lateri sekitar pukul 9:30 waktu Indonesia Timur. Proses pemeriksaan ini berlangsung di kantor Kejari Ambon hingga pukul 18:30 waktu Indonesia Timur. Upaya paksa dilakukan menyusul 3 kali tidak memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dana BOS SMP Negeri 9 tahun anggaran 2020 hingga 2023. Sebagai informasi, dugaan tipikor dana BOS ini bermula sejak tahun 2020 hingga 2023, di mana SMP Negeri 9 Ambon memperoleh dana BOS dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi miliaran rupiah. Dengan rincian pada 2020 sebanyak 1,4.458.638.309 rupiah. Untuk tahun 2021 sebanyak 1.563.375.000 dan di tahun 2022 sebesar 1.474.514.185 rupiah. Dan untuk tahun 2023 sebesar 1.524.991.915 rupiah. Dana BOS SMP Negeri 9 Ambon diterima melalui transfer rekening pada Bank BPDM atas nama SMP Negeri 9 Ambon yang masuk sejak 3 kali tahapan baik di tahun 2020 hingga 2023. Dana yang masuk pada rekening sekolah dicairkan oleh bendahara dan kepala sekolah. Dana itu dimasukkan ke dalam brankas sekolah, kemudian dikelola sendiri oleh kepala sekolah dan bendahara. Sebelumnya kasus ini Hakim Pengadilan Negeri Ambon telah mengabulkan gugatan pra-peradilan Kepala SMP Negeri 9 Ambon, Lona Parinusa pada Senin 22 Oktober 2024 lalu dengan memerintahkan termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap pemohon dan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkaitan dengan penyidikan dan penetapan tersangka terhadap pemohon. Apa yang jadi dan memang sesuai dengan panggilan bahwa diminta hadir jam 9. Kemudian upaya paksa kami laksanakan itu kurang lebih di antara pukul 9:30. Kemudian yang berikutnya terkait upaya paksa yang kami laksanakan bahwa dilakukan terhadap 1 orang tersangka yaitu saudara RP dengan alasan bahwa sesuai dengan apa yang tercantum dalam KUHP sebagai hukum acara, bahwa yang bersangkutan telah 3 kali berturut-turut dipanggil secara patut, tidak kooperatif memenuhi. Ada yang mau disampaikan? korupsi dana BOS SMP Negeri 9 Ambon merugikan negara 1,8 miliar rupiah. Hasil perhitungan kerugian keuangan negara perkara dugaan tindak pidana korupsi penggunaan dana BOS SMP Negeri 9 Ambon periode 2020 hingga 2023 sebesar 1,8
miliar rupiah, tepatnya 1.862.769.063 rupiah. Kerugian sebesar itu bersumber dari anggaran dana BOS dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dengan rincian anggaran pada 2020 sebanyak 1.458.638.309 rupiah. Tahun 2021 sebesar 1.563.375.000 rupiah. Tahun 2022 sebesar 1.474.514.185 rupiah. Dan di tahun 2023 sebesar 1.524.991.915 rupiah. Anggaran itu dicairkan ke rekening sekolah, namun dikelola sendiri oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 9 Ambon, Lona Parinusa alias LP, dan juga dua tersangka lainnya, Marian Cialatumeten dan Yuliana Putri Lehalat, sebagai bendahara dalam periode yang terpisah, tanpa sepengetahuan pihak lainnya. Kepala Kejari Ambon, Adrian Syah, mengatakan pengelolaan dana BOS dari 2020 sampai 2023 ditemukan adanya kekurangan pertanggungjawaban pengeluaran atau pertanggungjawaban fiktif pembayaran honor guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Para tersangka ini, kata Kejari Ambon, dikenakan pasal primer yakni pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Selain itu, subsidi juga di pasal 3 junto pasal 18 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Tipikor. Usai dilakukan penetapan tersangka, ketiganya langsung dibawa dan ditahan ke Lapas Perempuan kelas 3 Ambon selama 20 hari. Dengan mempertimbangkan yang termuat dalam pasal 21 ayat 1 KUHP, yaitu dikhawatirkan para tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, serta dikhawatirkan mengulangi tindak pidana. Bahwa diminta hadir jam 9. Kemudian upaya paksa kami laksanakan itu kurang lebih di antara pukul 9:30. Bahwa dalam kegiatan penyidikan ini, bahwa jaksa penyidik pada Kejaksaan Negeri Ambon telah memeriksa kurang lebih 68 saksi, juga diperiksa bukti berupa surat dan barang bukti, ditemukan fakta bahwa yang pertama, bahwa penggunaan atau pengelolaan dana bantuan operasional sekolah pada SMP Negeri 9 Ambon dari tahun 2021 sampai dengan 2023 dikelola langsung oleh saudara LP dan saudari YP dan saudari ML tanpa melibatkan unsur lain di sekolah. Yang kedua, bahwa pengelolaan dana bantuan operasional sekolah BOS dari tahun 2020 sampai dengan 2023 ditemukan adanya kekurangan pertanggungjawaban, pengeluaran atau pembelanjaan fiktif, pembayaran honor guru tidak tetap GTT dan pegawai tidak tetap atau PTT yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Kegiatan atau pembelanjaan yang tidak disertai dengan bukti hukum yang lengkap dan sah maupun kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai peruntukan sehingga berdasarkan penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penggunaan dana bantuan sosial, dana bantuan operasional sekolah atau BOS SMP Negeri 9 Ambon tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 adalah sebesar 1.462.769.063 rupiah. Korupsi dana BOS SMP Negeri 9 Ambon, kepala sekolah dan bendahara terancam maksimal 20 tahun penjara. Perkara dugaan tindak pidana korupsi penggunaan dana BOS SMP Negeri 9 Ambon merugikan negara hingga 1,8 miliar rupiah.
Tersangka pun terancam pidana hingga 20 tahun penjara, yakni tersangka Kepala Sekolah SMP Negeri 9 Ambon, Lona Parinusa alias LP, Marian Cilatumeten alias ML, dan Yuliana Putri Lehalat alias YP sebagai bendahara dalam periode yang terpisah. Hal tersebut sebagaimana mengacu pada pasal primer dan pasal subsidiar yaitu pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 ayat 1 junto pasal 18 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Terkait hal ini, Adriansyah mengimbau kepada masyarakat untuk selalu mematuhi aturan yang berlaku dan menghindari perilaku koruptif demi kebaikan kota Ambon yang lebih baik di masa depan. Diberitakan sebelumnya ketiga ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi penggunaan dana BOS SMP Negeri 9 Ambon tahun anggaran 2020 hingga 2023, di mana kasus ini merugikan negara sebesar 1,8 miliar rupiah. Jam 9. Kemudian kami sangkakan adalah pasal primer, pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, junto pasal 64 ayat 1 KUHP, dan kemudian subsidiar pasal 3 junto pasal 18 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 99 dengan pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Kemudian pasal lebih subsidiar pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ada yang mau disampaikan? Kita beralih ke berita selanjutnya. Jaksa periksa 20 saksi kasus dugaan tipikor Landmark Kota Langgur, termasuk PPK hingga distributor barang. Kejaksaan Negeri Kota Tual terus mengusut kasus dugaan korupsi pembangunan Landmark Kota Langgur di Kabupaten Maluku Tenggara. Kepala Kejari Tual Adam Ohoilet mengatakan telah memeriksa 15 hingga 20 saksi dalam kasus tersebut. Mereka, kata Adam, diperiksa guna menyusuri penggunaan dan pembelanjaan barang-barang kebutuhan pembangunan hingga dapat menentukan berapa besar kerugian negara. Ia menegaskan setelah proses pemeriksaan barulah bisa menghitung dan menetapkan kerugian negara. Adam juga mengungkapkan tim ahli konstruksi sudah turun untuk memeriksa sejumlah fasilitas yang rusak di Landmark Kota Langgur pada pekan lalu. Dirinya menambahkan untuk kerugian keuangan negara dan penetapan tersangka, Kejari masih membutuhkan waktu.
Maka ini berkaitan dengan perkembangan Denpasar Kota Langgur, proses itu sudah seperti apa? Ya, proses untuk perkara korupsi di Denmark itu tim sedang mendalami di tahap penyidikan. Jadi udah kemarin dipanggil saksi sekitar 15 sampai 20. Nah, ini lagi tim berusaha untuk menelusuri gimana penggunaan pembelanjaan barang-barang oleh rekanan pada saat itu, sehingga kita pastikan kerugian keuangannya berapa besar. Nah, setelah pemeriksaan itu selesai, baru kita lakukan perhitungan kerugian keuangan negara. Siswa SMA YPKPM Ambon terus studi di Hutan Musik Kota Ambon, belajar dengan determinasi tumbuhan. Siswa-siswi sekolah menengah atas SMA Yayasan Persekolahan Kristen Protestan Maluku YPKPM Ambon terus studi ke Hutan Musik di Negeri Amahusu, Kecamatan Nusaniwe pada Kamis 27 Februari 2025. Kegiatan tersebut melibatkan sebanyak 195 siswa, diantaranya untuk kelas 11 sebanyak 98 siswa dan kelas 12 sebanyak 97 siswa. Untuk kelas 12, kegiatan tersebut sebagian nilai ujian praktek pada mata pelajaran biologi yang dipilih para siswa. Sedangkan bagi kelas 11 hanya sebatas praktek. Sebelum beraktivitas, para siswa lebih dulu dibekali sejumlah materi pengetahuan. Kepala Sekolah SMA YPKPM Ambon, Elatorium, mengaku cara belajar di alam seperti itu menjadi perangsang bagi siswa untuk lebih giat belajar. Elatorium menyebut hal itu penting sebab alam bisa dijadikan sebagai sumber belajar bagi anak-anak. Kata dia, situasi belajar seperti itu bertujuan untuk memperkenalkan segala jenis spesies tumbuhan yang jarang diketahui anak-anak saat ini. Sementara itu, Pamela Mercy Papilaya, salah satu guru besar Universitas Patimura, program studi biologi yang menjadi narasumber pada kegiatan tersebut, mengapresiasi antusias siswa untuk belajar di alam liar. Dia berharap ke depannya siswa bisa melanjutkan studi mereka sesuai dengan kemampuan yang telah dibuktikan melalui kegiatan itu. 1 menit. Hari ini kita belajar di hutan musik. Saya menyadari sungguh anak-anak Maluku hampir tidak mengenal ya jenis-jenis tanaman di hutan-hutan Maluku, terutama tanaman-tanaman endemik. Nah, di sini banyak sekali tanaman-tanaman endemik khas Maluku. Tanaman seperti tadi anak-anak tidak tahu mana itu biroro, ya, kemudian siripopar. Nah, itu kan bahasa-bahasa Ambon tuh. Nah, anak-anak diperkenalkan untuk mengenal, karena tanaman-tanaman itu juga ternyata punya manfaat, ya khasiatnya ada. Tapi karena mereka tidak kenal, tidak tahu, nah tidak akan bisa komunikasi ke hutan. Gitu. Jadi anak Maluku harus tahu hutan Maluku, harus cinta Maluku lewat hutan Maluku. Nah gitu. Jadi ini baru anak-anak kelas 12 dan 11. Nanti kita berharap kelas 10 lagi tuh. Dan mungkin cuma bukan anak kita, mungkin banyak anak-anak yang akan harus tahu tentang Maluku lewat hutan-hutan Maluku. Gitu. Ini setiap siswa kayak diberikan tali ya, buat ini untuk apa, untuk Pak? mereka bikin kuadran. Kuadran itu supaya mereka hanya mengidentifikasi tanaman di daerah kuadran itu. Di dalam kuadran, supaya setiap kelompok tidak tumpang tindih jenis tanaman yang mereka ambil dari kuadran itu. Kemarin sepakat 4x4 ada 8x8 ukurannya. Tinggal mereka sama pembimbing tarik kuadran dan tanaman yang ada dalam kuadran itu yang mereka identifikasi. Tahu akan cocok
YNCI Ambon Chapter rayakan ulang tahun kelima dengan meriah dan penuh kekeluargaan. Yamaha NMAX Club Indonesia Ambon Chapter merayakan hari ulang tahunnya yang kelima dengan penuh sukacita dan keakraban. Acara perayaan berlangsung di Cafe Mandar, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, pada Kamis 27 Februari 2025 malam. Perayaan ini dihadiri oleh anggota YNCI Ambon Chapter, Dewan Penasehat, Dewan Pembina YNCI Region Sulut Matara AKBP Arahaf, anggota DPRD Maluku Sulaiman Letsoin, serta perwakilan dari YNCI Tual dan Nusa Pono Ambon Community. Diketahui saat ini terdapat 278 chapter YNCI di seluruh Indonesia. YNCI Ambon Chapter yang lahir pada 26 Februari 2020 sebagai chapter ke-226. Tahun ini acara berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan kekeluargaan dengan tema mempererat persaudaraan dalam keluarga besar YNCI Ambon Chapter. Para anggota YNCI Ambon Chapter berharap perayaan ini dapat semakin mempererat tali persaudaraan dan semangat kebersamaan di antara mereka. Ketua YNCI Ambon Chapter, Paul Halerebulan atau akrab disapa Om Boken, dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur atas pencapaian usia ke-5 tahun. Ia juga meminta agar setiap anggota menjaga kekompakan agar komunitas ini semakin maju dan menjadi teladan bagi komunitas motor lainnya di Kota Ambon. Sementara itu, Dewan Penasehat Simon memberikan apresiasi khusus kepada para ibu-ibu boncengers YNCI Ambon Chapter yang selalu setia menemani suami mereka dalam berbagai kegiatan, termasuk agenda touring. Ia menilai acara malam ini penuh kesederhanaan dan kekeluargaan sebagai bentuk rasa kecintaan terhadap YNCI. YNCI atau YNCI. Bodoh amat lah, sebentar lagi baca. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkatnya kita bisa hadir bersama-sama tiba di 5 tahun YNCI di hari ini. Harapan beta untuk omong dan tentu semua YNCI dengan yang lain om tetap story, tetap will dan tetap membangun YNCI ke depan lebih baik. Yang tidak baik cukup dinikmati, yang mau menikmati silahkan om, tapi yang tidak baik ya kalau bisa atau sama-sama aturkan untuk jadi baik. Kemudian om, salam kompak selalu untuk om, atau tetap semangat dalam kekeluargaan, dalam komunitas YNCI Ambon Chapter. Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini edisi 28 Februari 2025. Kami keluarga besar tribunambon.com mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi Tribuners yang menjalankan. Semoga di bulan yang suci ini kita semua selalu diberikan keberkahan dan juga kesehatan. Saya Tanita Patesina, beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa lagi Tribuners. Amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi